Nulla plures in remite quama gladius. Kerakusan itu dapat membinasakan lebih banyak hal dibandingkan dengan pedang. Sahabat, demikian Pendeta Wenata Sairin mengawali tulisannya di Kompasiana yang diberi judul Kerakusan itu bisa menyengsarakan. Pada kesempatan kali ini, Info dan Opini juga menyampaikan narasi tersebut untuk Anda. Saya Uli Manalu. Sahabat, kata rakus sudah sejak lama kita kenal dengan akrab. Pada masa lalu, kita lebih banyak menggunakan kata itu untuk binatang. Misalnya, tikus itu amat rakus. Semua yang ada di lumbung padi dimakannya. Bukan hanya padi dengan bulir yang bernas. Makanan lain yang disimpan di situ pun habis dimakan oleh tikus-tikus itu. Perkembangan selanjutnya, penggunaan kata rakus mengalami peningkatan. Kata ini dikenakan juga kepada manusia. Seseorang yang melahap makanan apa saja dalam jumlah banyak disebut rakus. Ketika korupsi merajalela, seseorang yang sudah cukup kaya, berpenghasilan besar, tetapi tetap memiliki hasrat korupsi yang meluap-luap, juga disebut rakus. Pendeta Wenata Sairin menuliskan, menurut buku Logat Kecil Bahasa Indonesia karya WJS Purwa Darminta, kata rakus diartikan dengan suka makan apa jua. Pada zaman itu, kata rakus lebih dimaknai dalam konteks makanan, terutama dihubungkan dengan sikap seseorang yang suka makan apa saja. Seorang yang rakus dalam kaitan ini tidak mempertimbangkan apa jenis makanannya, kuliner dari daerah mana, atau menu spesial apa. Ia melahap makanan apa saja dalam ukuran yang amat bebas. Dalam KBBI, kata rakus diberikan beberapa makna, yaitu suka makan banyak dengan tidak memilih, lahap, gelojoh. Arti lain yang ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan, loba tamak serakah. Dari beberapa definisi yang disebutkan tadi, sahabat, menjadi amat jelas bahwa seseorang yang rakus adalah seseorang yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Sebab itu ia tergoda terus untuk menambah apa yang sudah ada tanpa batas, dengan cara yang acap kali melawan hukum serta menafikan ajaran agama. Sifat rakus memang punya dampak yang negatif dalam kehidupan dimanapun dan pada level apapun. Orang rakus selalu merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Bisa saja terjadi dalam sebuah komunitas, orang yang rakus itu mengambil jatah orang lain sehingga ia berlebihan, sementara orang lain tidak mendapatkan apapun. Orang yang berpikir tentang hidup sederhana atau ugahari tidak pernah berpikir tentang rakus, loba, atau tamak. Orang seperti itu sudah bahagia dan bersyukur dengan apa yang ia miliki. Apalagi diperoleh dengan cara yang halal dan tidak menyalahi ketentuan perundangan. Sahabat, pola pikir konsumtif dan tidak bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan anugerahkan seringkali membawa orang pada sikap rakus, loba, tamak, dan meningkatnya nafsu berkorupsi, bahkan mendorong lahirnya perilaku kriminal. Menarik sekali bahwa pepatah yang dikutip di awal tulisan ini membuat semacam analogi antara kerakusan dan pedang. Bagaimana mungkin dua hal itu bisa dibuat sejajar? Secara tekstual, analogi tersebut agak sukar dipahami, namun pepatah ini ingin mengingatkan kita bahwa dalam kasus tertentu sifat rakus bisa lebih berdampak negatif dibanding tajamnya sebilah pedang. Kerakusan adalah bagian dari kedirian manusia yang acap sukar dikendalikan. Berbeda dengan pedang, setajam apapun, ayunan sebilah pedang bisa dihentikan oleh sikap eling dan kecerdasan manusia. Kita semua, umat beragama yang saleh dan memiliki energi devosi yang kuat kepada Tuhan, adalah umat yang paham akan makna ugahari, makna pengendalian diri. Saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa misalnya, mempraktikkan ugahari dan pengendalian diri itu secara nyata. Kita amat respek terhadap hal itu. Mari terus kembangkan sikap ugahari dan jauhkan sifat rakus dari kehidupan kita. Para koruptor kelas kakap itu bisa dikategorikan orang yang rakus karena mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah mereka miliki. Kerakusan bisa mendorong orang menjadi bandar narkoba, menjadi penyelundup, mendirikan perusahaan bodong dan sebagainya yang berujung pada penjara yang menyengsarakan.
Tinggalkan sikap rakus dan kembangkan sikap ugahari, sikap kesahajaan. Selamat berjuang, God bless. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam Info dan Opini. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar yang tersedia dan sampai jumpa.